Iya orang video. Maju kok. Desa Tongke-Tongke merupakan salah satu dari 4 desa di Kecamatan Sinjai Timur yang berjarak 5 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai. Luas wilayah Desa Tongke-Tongke adalah 4,75 km persegi dengan ketinggian 500 mdpl dari permukaan laut. Sebelah utara Desa Tongke-Tongke berbatasan dengan Kelurahan Samataring, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Panaikang, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaloling. Desa Tongke-Tongke berjarak 3 km dari ibu kota Kecamatan Sinjai Timur, 5 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, dan 220 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Tongke-Tongke awalnya merupakan bagian dari Kelurahan Samataring. Namun pada tahun 2002, pemerintahan setempat mengusulkan untuk melakukan pemekaran wilayah dari Kelurahan Samataring menjadi Desa Tongke-Tongke. Karena pada saat itu, wilayah yang memiliki populasi penduduk paling padat di Kelurahan Samataring ialah Desa Tongke-Tongke. Desa Tongke-Tongke terdiri dari 5 dusun. Dusun yang pertama yaitu Dusun Bentengnya dengan luas 1,8 meter persegi. Dusun kedua yaitu Dusun Bacara dengan luas 2,1 meter persegi. Yang ketiga Dusun Marwanging dengan luas 22,8 meter persegi. 4 Dusun Babana dengan luas 282,9 meter persegi. Dan yang terakhir Dusun Cempae dengan luas 176,9 meter persegi. Tanah di Desa Tongke-Tongke terbentuk dari batuan-batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butiran besar dan kasar. Musim hujan di Desa Tongke-Tongke terjadi pada bulan April hingga Agustus, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan November hingga Maret. Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Desa Tongke-Tongke ini sebanyak 4.275 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2.144 jiwa dan laki-laki 2.131 jiwa. Angka populasi penduduk paling tinggi berdasarkan umur tahun 2022 ialah 15-19 tahun dengan total 454 jiwa. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk yang tidak sekolah di Desa Tongke-Tongke itu sangat mendominasi, dengan total 3.261 jiwa. Selain jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan, Desa Tongke-Tongke ini juga memiliki data mengenai tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk, yang dimana angka fertilitas di Desa Tongke-Tongke ini pada tahun 2022 sebanyak 16 jiwa, tingkat mortalitas sebanyak 29 jiwa, dan tingkat migrasi penduduk sebanyak 42 jiwa. Total sarana permukiman di Desa Tongke-Tongke ini ialah 896, yang dimana Dusun Babana adalah dusun yang mendominasi karena memiliki 286 rumah. Jenis sarana pendidikan yang akan sering kita temui pada Desa Tongke-Tongke ialah pendidikan anak usia dini. Sarana
Sarana perkantoran di Desa Tongke-Tongke yang dapat kita temukan yaitu kantor desa yang berada pada Dusun Babana. Seluruh penduduk di Desa Tongke-Tongke menganut agama Islam, maka dari itu jenis sarana peribadatan yang terdapat di Desa Tongke-Tongke ialah masjid. Di Desa Tongke-Tongke ini juga terdapat sarana kesehatan. Jenis sarana kesehatan yang dapat kita temui di Desa Tongke-Tongke ini yaitu pustu, posyandu, dan klinik gigi. Di Desa Tongke-Tongke terdapat dua nama jalan yaitu Kalpataru dan Poros Senjai Kajang. Kondisi jalanan di kedua jalan tersebut rata-rata buruk dan berkonstruksi aspal, beton, paving, dan tanah berbatu. Drainase di Desa Tongke-Tongke 80% berkondisi baik. Penduduk di Desa Tongke-Tongke dominan memakai jaringan listrik yang berkapasitas 900 kW. Sebagian dusun di Desa Tongke-Tongke memiliki tempat pembuangan sampah seperti tong sampah, bak sampah, dan kontainer. Dari hasil wawancara warga setempat, Dusun Bentenge, Bacara, Marwanging, dan Babana melakukan metode pembakaran sampah, dan Dusun Cempae biasanya membuang sampah mereka langsung ke laut. Dalam pemenuhan kebutuhan mata pencarian, di Desa Tongke-Tongke sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, yang dimana potensi dari wilayah perairan di Desa Tongke-Tongke sangatlah tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat sekitar, hasil dari penangkapan ikan, kepiting, udang, dan lainnya langsung dijual belikan kepada pedagang keliling kampung atau di pasar tradisional, seperti Pasar Biringere dan Pasar Manipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku pemerintah Desa Tongke-Tongke, kalau berbicara masalah sejarah terbentuknya Desa Tongke-Tongke ini, itu karena Desa Tongke-Tongke ini termasuk penduduknya boleh dibilang padat. Makanya itu pemerintah kecamatan pada saat itu mengusulkan untuk pemekaran pada saat itu dari Kelurahan Samataring menjadi Desa Tongke-Tongke. Dan kalau saya tidak salah 2002 Desa Tongke-Tongke ini terbentuk dan dimekarkan dari Kelurahan Samataring. Kalau kondisi yaitu kondisi Desa Tongke-Tongke yaitu ada tiga, yaitu ada pesisir, ada persawahan, dan ada pegunungan. Dan aktivitas masyarakat kami atau kegiatan masyarakat kami yaitu ada nelayan, ada petani, ada petambak, dan ada pekebun. Seperti itu. Akhirnya masyarakat kami sampai hari ini boleh dibilang alhamdulillah kehidupan masyarakat kami di Tongke-Tongke ini boleh dikata alhamdulillah sangat baik karena adanya potensi wilayah kami yaitu ada pesisir, ada persawahan, ada tambak, dan ada pegunungan. Kalau kondisi masyarakat, tentunya dari kuliah pada saat kita datang dan berjalan di desa kami, alhamdulillah kondisi masyarakat kami dalam hal ini apalagi di segi sosialnya, alhamdulillah mungkin cukup ramai ya. Jadi bukan berarti saya selaku pemerintah untuk bilang seperti itu, tetapi kenyataan alhamdulillah karena adanya wisata mangrove yang ada di desa kami, akhirnya masyarakat kami terus terang akan berusaha meningkatkan pelayanan sosialnya terhadap apalagi wisatawan atau wisata yang ada yang datang ke Desa Tongke-Tongke. Nah, kalau aktivitas ekonomi itu tadi saya sudah sampaikan bahwa di desa kami ini ada beberapa macam aktivitas ekonomi yang
ada pada masyarakat kami, yaitu ada nelayan, ada petambak, ada petani, dan ada pegawai, ada PNS, seperti itu. Seperti itu masyarakat kami kegiatannya sehari-hari. Kalau sarana dan prasarana, alhamdulillah tentunya kita sudah melihat seperti jalan, alhamdulillah jalan yang ada di tongke-tongke ini, apa yang kita rasakan, alhamdulillah. Tetapi kami selaku pemerintah desa tetap akan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di desa tongke-tongke, terutama itu adalah jalan. Kalau harapan kami selaku pemerintah desa, mudah-mudahan ke depan masyarakat khususnya desa tongke-tongke ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa agar pemerintah desa bisa leluasa membangun fisik maupun SDM yang ada di desa kami. Itu harapan kami yang pertama. Dan yang kedua, mudah-mudahan masyarakat kami apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat, baik provinsi kabupaten, terutama kami bisa bekerja sama dengan baik agar kegiatan-kegiatan yang ada di desa kita ini, di desa tongke-tongke ini bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa adanya kekompakan di dalam suatu desa, kami selaku pemerintah desa yakin bahwa keberhasilan yang kita inginkan tidak akan tercapai. Jadi kita harus fokus kepada kebersamaan itu sendiri, terutama masyarakat itu harus bekerja sama dengan pemerintah desa.